Di video ini selain kita bakal kenalan sama HP terbaru iQOO Z9, gue juga bakal mendedikasikan hidup gue buat mager seharian habisin baterai HP ini dari full sampai 0%. Kira-kira seberapa awet baterainya? Performanya ngebut nggak? Terus apa aja yang kurang dari HP ini? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita mulai siksa HP-nya, yaitu penerus iQOO Z7 tahun lalu, gue pengen kasih tahu kalau secara tampilan, Z9 ini mirip banget sama iQOO 12. Yang paling kelihatan itu sih kamera modulnya ya, yang khas banget. Dan detail kecil kayak gerigi di pinggir kamera modulnya nggak kelewatan. Buat backnya juga dikasih tekstur bintik-bintik gitu ya, dan minim jiplakan sidik jari. Buat materialnya gue nggak dapet info sih, tapi kayaknya backnya dari polikarbonat, sama dengan framenya. Yang di sebelah kanan HP ini adalah volume dan power button, di kiri kosong, di atas IR blaster sama mic, dan di bawah lubang speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Dan iya, lubang kebahagiaan yang sebagian teman-teman tunggu nggak ada di sini, yaitu headphone jack. Lanjut kita ke bagian depan yang punya layar 6,78 inch dengan bezel yang sebenarnya sih tipis. Tapi karena framenya juga warna hitam, jadi kelihatan lebih tebelan dikit. Kalian bisa intip deh varian satu lagi yang framenya terang gitu, jadi kelihatan lebih tipis no. Untuk dagu sekarang jauh lebih tipis ya kalau dibanding sama versi sebelumnya Z7 kemarin. Secara desain dan bezel menurut gue Z9 jauh lebih cakep. Buat feel genggam berasa tipis sih HP-nya, sekitar 8 mili dengan berat di bawah 200 gram. Dan tahu apa yang bikin wow dari bentuknya yang tipis ini? Baterainya 6000 mAh. Yuk kita mulai penyiksaannya. Jadi gue start di jam 10 kurang ya, dan game pertama yang kita mainin Genshin Impact dengan performance monster mode-nya aktif. Habis itu sampai akhir juga pakai full data seluler ya, dengan settingan refresh rate 144Hz. Buat settingannya gue pakai yang default low aja, tapi refresh rate-nya gue naikin ke 60 fps. Dan surprisingly, dalam sejam baterai berkurang cuma 9%. Cuman jangan seneng dulu ya, karena biasa kalau start dari 100% itu emang lebih awet. Makanya gue lanjut main sejam lagi, dan hasilnya baterai berkurang 17% dari terakhir 91 tadi ke 74. Cuman itu pun hasilnya udah termasuk oke ya, karena dari tes gue yang biasa yang gue lakuin dalam 20 menit itu bisa berkurang 10%. BTW buat pengukuran performance FPS-nya nanti ya, terpisah bakal gue bahas. Karena buat beberapa game saat gue ukur FPS pakai toolsnya itu mesti colok kabel ke laptop, dan sedikit banyak dia bakal ngecas, jadi takut nggak valid. Habis itu gue sempat lanjutin sebentar cobain mode 4D Gaming Vibration. Dan bikin pengalaman ngegamenya sih jadi menarik ya, dengan getaran-getaran saat skill karakternya dikeluarin. Vibrationnya pun bukan yang asal getar, tapi ada pola sesuai sama skill yang dikeluarin. Beda karakter, beda getaran pula. Mantap. Oke guys, kita udah seperempat atau sepertiga jalan nih. Baterai ada di 70-an%. Tadi kita main Genshin Impact sekitar 2 jam. Sekarang kita lanjut ke Mobile Legends. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama spek HP ini. Mulai dari layar yang punya ukuran 6,78 inch 1,5K AMOLED. Peak brightness HDR-nya itu 4500 nits ya, dengan refresh rate 144Hz. Tapi bukannya artinya setiap saat itu 144. Kebanyakan masih di 120. Karena emang kebanyakan game atau app-nya belum optimal di 144 ini. Ya balik lagi tergantung si developer game ya. Cuma walaupun gitu, paling nggak HP ini udah siap kalau dibutuhin. Terus kalau didiemin gini bisa turun ke 60 buat menghemat daya tuh. Tapi saat mode always on display, entah kenapa stuck di 120Hz terus. Entah tulisan 120Hz-nya yang ngaco atau emang butuh diperbaiki nih. Lanjut ke performance yang pakai Snapdragon 7 Gen 3 berfabrikasi 4 nanometer. Chipset sama yang dipakai saudaranya Vivo V30. Buat benchmarknya sendiri dapat skor Antutu di 810 ribuan ya, yang posisinya masih lebih tinggi di atas Snapdragon 7S Gen 2. Terus ini dia Geekbench dan 3D Max yang punya stabilisasi hampir sempurna di 99,5%. Dan yang cukup wah di sini adalah cooling sistemnya yang gede di 6000-an mm persegi, atau nama kerennya 6K Vapor Chamber Cooling System. Mirip sama yang dipunya iQOO 12 tuh. Habis itu punya baterai yang salah satu jualan utama HP ini juga, yaitu kapasitasnya 6000 mAh. Yang tadi gue bilang, dengan bodi setipis ini sih sesuatu banget ya. Karena katanya pakai Ultra Thin Graphite Battery, yaitu material yang sama juga dipakai di iQOO 12. Chargingnya juga cepat, 80 watt fast charge dan bisa reverse wireless charge, yang maksudnya kalau dicolok kabel, HP ini bisa ngecas HP atau gadget lainnya.
Oke, mari kita lanjut ke game Mobile Legends dengan baterai di 71%. Sepecet sama sosmedan bentar tadi. Dan buat settingannya mentok di Super Ultra ya. Yang pengalaman mainnya sih nggak masalah, aman-aman aja tuh. Terus kalau pas lagi main kalian dapat notif SMS atau WA, nggak bakal keganggu ya. Cuman bakal keluar icon kecil ini nongol. Yang kalian bisa cuekin nanti hilang sendiri atau pencet yang bakal keluarin mini window gitu. Kalau emang kalian butuh baca chatnya ataupun bales juga. Sebenarnya kalian bisa tampilin ini sendiri di mini window di game mode-nya ya, yang namanya WhatsApp Picture in Picture. Dan akhirnya total gue main sekitar 58 menit dan baterai berkurang 14%. Habis itu gue istirahat dulu bentar sampai setilin YouTube dengan resolusi 1080p. Yang mana selama sejam baterai berkurang cuma 6% aja, dengan baterai di 51%. Wah, masih harus habisin 49% lagi nih buat tamat. Dan biar usaha gue gak sia-sia seharian habisin baterai HP ini, boleh bantuin gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Next, sebelum kita habisin baterainya pakai game tembak-tembakan yang banyak di request, yaitu Warzone dan PUBG, mari toel dikit bagian kamera yang cukup minimalis ya. Cuman ada satu lensa utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 dan satu lensa bonus 2 megapiksel depth yang surprisingly hasil dari lensa utamanya bagus juga loh. Warnanya agak mendekati natural atau sedikit lebih pop up juga sebenarnya, dan dynamic range juga bagus. Untuk selfie 16 megapiksel dan juga oke sih hasilnya dengan HDR yang cukup baik. Dari putih gini di preview, tapi hasil akhirnya bisa ke expose cukup baik. Kayaknya kualitas kamera yang oke kayak gini sedikit banyak dibantu sama kakaknya Vivo yang gak usah diraguin lagi sih tentang kualitas kameranya. Buat video resolusi bisa mentok sampai 4K 30 buat kamera belakang yang cukup stabil ya, dan hasilnya cukup baik sih. Sama dengan resolusi 1080p 30-nya. Kecuali untuk resolusi 1080p 60 yang stabilisasinya agak bergejolak gitu ya. Sedangkan buat video selfie dia mentoknya di 1080p 30 fps ya, yang hasilnya bagus juga sih, cuman pastiin di belakang kayak nggak ada langit cahaya yang terlalu terang karena jadi overexpose gitu. Walaupun ini lebih mending ya, masih kelihatan sih bentuknya. Cuma stabilisasi agak bergejolak deh. Terus walaupun secara kamera cuma ada satu lensa utama, tapi buat kamera app-nya ada beberapa fitur menarik loh. Di antaranya ada Pro Mode yang nggak cuma bisa foto tapi video juga, dengan berbagai settingannya. Dan lagi ada fitur dual view yang langsung tampilin kamera depan dan belakang sekaligus. Dan masih ada berbagai macam fitur lain lagi sih di sini. Lanjut kita ke game yang kebanyakan teman-teman di sini bilang berat juga, yaitu Call of Duty Warzone. Dimana untuk settingannya gue pilih visual quality mid dan max frame rate-nya itu 60 fps. BT buat yang tanya gyronya gimana, sejauh ini gue pakai sih cukup responsif. Nggak ada yang berasa lag gitu, jadi aman buat yang suka pakai gyro di game tembak-tembakan gini. Total gue main sekitar sejam dan emang berasa lebih berat sih gamenya. Dan baterai berkurang 21% dengan suhu berasa panas di 43 derajat. Tapi masih panas yang wajar kok. Sekali lagi buat performance FPS-nya sabar ya, nanti gue coba terpisah jadiin satu di belakang. Habis itu setelah gue ademin bentar sekitar setengah jam, lanjut kita main PUBG yang dapat settingan HDR sampai smooth extreme. Buat gameplaynya sendiri jelas lebih enteng dari Warzone tadi. Terus di game mode-nya gue baru inget kalau ada satu fitur motion control ya, dimana saat kita goyangin HP-nya, nanti bisa tap ke layar yang udah kita set. Misalnya saat kita goyangin ke atas bakal otomatis ganti ke pisau, atau pas goyangin ke bawah bakal otomatis nunduk tuh. Atau bisa juga diganti lagi otomatis nge-reload senjata. Jadi gampang banget ya, auto imba sih kalau pakai fitur ini, apalagi buat tipe game tembak-tembakan. Terakhir kalau tadi ada fitur minimize window WhatsApp, di game mode-nya itu ada fitur yang minimize gamenya itu sendiri. Bakal berguna banget buat kalian yang misalnya lagi nunggu di lobby atau mau masuk ke game bisa scroll sosmed dulu atau lakuin hal lainnya. Dan total gue ngegame PUBG sekitar sejam 20 menit dan baterai berkurang 18%. Lanjut sosmedan sekitar sejaman dan baterai berkurang 8% dengan baterai sekarang di 3%. Dan ini belum kelar ya, masih ada tes terakhir sampai bener-bener HP-nya mati. Dan kita juga tes butuh berapa lama buat charge dari HP mati tadi sampai full ke 100%. Tapi kita lanjutin dulu tentang spesifikasi HP ini yang udah 5G, stereo speaker, IP64, fingerprint dalam layar, dan haptic feedback-nya juga termasuk oke loh. Bukan yang letoy-letoy nyebar gitu getarannya. Cukup solid, walaupun ya bukan yang sampai level flagship juga. Bang, kalau dibandingin sama Z7 kemarin peningkatannya apa aja? Oke, yang penting-penting aja ya. Yang pasti buat chipset dari 782G 6 nanometer ke 7 Gen 3 4 nanometer. Dengan cooling system yang lebih gede juga 2 kali lipat. Untuk layar pun sekarang udah AMOLED ya, dengan refresh rate 144Hz.
Dari sisi baterai, secara kapasitas meningkat jadi 6000 mAh. Cuman untuk chargingnya sekarang jadi 80 watt dari sebelumnya 120. Yang sebenarnya 80 watt ini masih tergolong cepet kok. Dan jujur gue tipe yang lebih prefer baterai tahan lama dibanding charging cepat. Cuman sayangnya buat para pecinta lubang kayak yang gue bilang sebelumnya, di Z9 ini udah nggak ada sih. Padahal di Z7 itu masih ada loh. Kayaknya udah sih itu aja ya. Ada yang kelewat nggak? Boleh bantu tambahin di komen ya kalau ada. Setelah tes IG tadi, yang mana baterai sisa 3% di jam 6-an, gue sempet diemin lama ya, sekitar 2 jam. Kalau pakai pun cuma sekelibet aja, dan baterai sekarang ada di 1%. Yang gue kira bakal cepet habis ya, tapi saat gue jalanin YouTube masih bertahan 20-an menit. Sampai akhirnya tuh HP bener-bener mati total, gile. Dan gak lama gue ambil chargeran 80 wattnya dan langsung colok dari kondisi HP mati tadi. Sekitar 27 menit kemudian baterai udah ada di 47%. Habis itu ke 98% dalam 57 menit sampai akhirnya full ke 100% 3 menit kemudian. Overall, gue bisa bilang 6000 mAh-nya sih nggak kaleng-kaleng. Bisa dapat SOT total 7,5 jam. Dan yang bikin wah adalah dari 7,5 jam tadi, 5 jamnya itu sendiri buat nge-game. Awet banget. Kalau buat pemakaian normal, gue yakin sehari lebih bisa dapat sih. Malah mencapai 2 hari mungkin. Terus gimana dengan performance gaming? Untuk Genshin Impact gue sempet tes dengan settingan mentoknya highest 60 selama 20 menitan dan dapat FPS rata-rata di 42,7. Buat suhunya sendiri berasa panas ya, tapi masih panas yang wajar di 43 derajat. Buat pengalaman main overall udah oke sih, tapi kalau mau yang lebih mulus bisa turunin settingannya ke grafik defaultnya itu low dengan frame rate-nya tetap di 60 fps. Itu bisa lebih baik sih, dapat FPS di 51,8. Suhunya pun pas gue cek lebih adem ya di 41,9 derajat. Terus buat game selanjutnya Mobile Legends gak usah ditanya. Dengan settingan mentok super ultra dapat FPS hampir sempurna di 89,2 dari maksimum 90. Terus terakhir COD Warzone dengan settingan mid 60 fps. Gue main satu game sekitar 15 menit dapat FPS yang cukup baik juga di 55,5 dari 60 tuh. Dengan suhu 42,3 derajat. Berasa panas tapi bukan yang banget dan tergolong masih aman. Terakhir buat PUBG, mohon maaf nih nggak sempet tes FPS, tapi overall gue main tadi sih mulus-mulus aja. HP ini punya 2 warna ya, ada yang hitam kayak punya gue ini atau nama kerennya Phantom Black dan satu lagi yang lebih terang Breeze Green. Buat variannya kurang tahu juga sih, mungkin RAM-nya ada di 8 sama 12, sama storage-nya ya maksimal paling di 256. Harganya juga sayangnya gue nggak dapat info ya, tapi harusnya nggak bakal jauh dari harga launching iQOO Z7 tahun lalu, yaitu mulai dari 4,3 juta buat yang 8 plus 128 dan 12 plus 256 di 4,9 juta. Dan seingat gue pas PO itu bakal lebih murah 200.000. Ya harusnya HP ini bakal di bawah 5 juta sih. Dan buat unboxingnya standar lah ya, boxnya warna hitam, tulisan iQOO dengan huruf Z samar-samar. Lanjut di dalam boxnya itu ada HP, case elastis transparan, kertas-kertas terlupakan, kabel Type A ke Type C warna putih, SIM ejector, dan terakhir kepala charger 80 watt. Terus pas dinyalain langsung disambut sama Vantage OS 14 berbasis Android 14 ya. Yang setelah kelar setup, gue cek storage-nya itu udah kemakan 23,6 GB. Dan langsung dimintain update software sekitar 300-an mega. Untuk bloatware-nya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak ya, cuman ada 2 folder hot app sama hot games, yang sebenarnya itu pun belum terinstall di HP kita. Dan terakhir ada 7 apps di folder recommended dan folder yang isinya app-app Google semua. Sisanya kayak yang bisa kalian lihat di home screen ini. Gimana guys? Menurut kalian, apakah HP ini patut buat dilirik? Impresi gue sih overall cukup positif ya. Kalian bisa lirik sih. Punya performance tergolong bagus, walaupun bukan yang paling ngebut di kelasnya. Tapi yang patut diacungi jempol, punya baterai yang badak banget dengan bodi setipis ini. Habis itu punya suhu yang termasuk aman dengan layar AMOLED mulus 144 Hz.